Ada 5 usaha di desa yang omsetnya nggak masuk akal. Tapi yang lebih aneh, yang dapat paling banyak justru sering bukan orang desanya sendiri. Di banyak desa, ada orang yang udah puluhan tahun nanam dan beternak di tanah sendiri. Tapi yang akhirnya punya rumah bagus, mobil baru dan tabungan tebal, justru orang kota yang datang belakangan. Mereka nggak pernah nanam atau pelihara 1 ekor pun. Bahkan mungkin nggak pernah nginap di sana lebih dari seminggu. Tapi duit mereka ngalir deras. Ini bukan soal siapa yang kerja lebih keras. Ini soal siapa yang ngerti cara membaca aliran uang yang udah berjalan dan berani ambil posisi di dalamnya. Dan kebanyakan orang nggak pernah diajarkan cara melihat aliran itu. Banyak orang melihat desa sebagai tempat yang sepi peluang. Padahal dari sudut pandang bisnis, desa itu lebih mirip mesin ekonomi yang udah hidup sejak lama. Masalahnya, mesinnya sering bocor di tengah karena nggak ada yang serius ngelola rantainya. Gue kasih gambaran sederhana. Di kota, lu bersaing sama ratusan pemain buat jual satu produk yang sama. Di desa, kadang satu kebutuhan besar cuma dilayani 1 atau 2 orang. Pasarnya nyata, kompetisinya tipis, dan marginnya justru lebih sehat. Tapi kebanyakan orang nyari peluang bisnis dari apa yang lagi tren di internet, bukan dari masalah nyata yang terjadi setiap hari di sekitar mereka. Padahal, uang selalu ngikutin masalah yang belum diselesaikan. Di video ini, gue mau bongkar 5 peluang usaha di desa yang sering diremehkan orang. Bukan yang kelihatan glamor, tapi yang diam-diam bisa muter uang puluhan sampai ratusan juta per bulan kalau dijalankan dengan satu cara berpikir yang benar. Dan di akhir video, gue juga bakal jelasin gimana cara masuk ke salah satu dari 5 peluang ini secara realistis, bahkan tanpa modal besar. Karena kadang, jalan menuju penghasilan yang stabil bukan pindah ke tempat yang lebih ramai. Kadang justru sebaliknya, lu cuma perlu belajar melihat apa yang udah ada di depan mata dengan cara yang berbeda. Sebelum kita masuk ke 5 peluangnya, ada satu cara berpikir yang perlu kita pasang dulu. Karena tanpa ini, 5 peluang tadi cuma bakal kedengeran kayak daftar ide biasa. Kebanyakan orang nyari peluang bisnis dari apa yang lagi trending. Mereka buka YouTube, buka TikTok, lihat orang lain jualan sesuatu yang rame, terus mikir, gue juga mau coba itu. Tapi jarang banget yang nanya pertanyaan yang lebih mendasar. Apa yang dibutuhkan orang di sekitar gue setiap hari, tapi belum ada yang serius ngurusin. Bisnis yang paling kuat itu bukan yang paling viral. Bisnis yang paling kuat itu yang paling dekat dengan kebutuhan harian manusia. Dan di desa, kebutuhan harian itu justru kelihatan jauh lebih jelas dibanding kota. Coba lu bayangin satu desa dari atas, kayak lu lagi lihat dari drone. Ada sawah di satu sisi, ada kandang ayam di belakang rumah-rumah, ada warung kecil di pertigaan, ada jalan tanah yang dilalui motor setiap pagi. Semua aktivitas itu menghasilkan satu hal yang sama, perputaran barang dan perputaran uang setiap hari. Tapi kalau lu perhatiin lebih detail, di banyak desa, rantai ekonominya sering putus di tengah. Ada yang bisa produksi, tapi nggak ada yang serius ngatur distribusi. Ada yang punya bahan mentah melimpah, tapi nggak ada yang ubah jadi produk yang nilainya lebih tinggi. Ada kebutuhan yang muncul setiap minggu, tapi nggak ada yang stok barangnya dengan konsisten. Ibaratnya gini, airnya udah ngalir, sungainya udah ada. Lu nggak perlu bikin sungai baru. Lu cuma perlu bangun satu bendungan kecil di titik yang tepat, supaya airnya berhenti sebentar di tempat lu. Nah, 5 peluang yang bakal kita bongkar sebentar lagi, semuanya berdiri di titik-titik bocor itu. Di tempat di mana rantai ekonomi desa butuh seseorang yang berdiri di sana. Dan yang pertama, dimulai dari sesuatu yang hampir setiap desa punya, tapi hampir nggak ada yang serius olah. Bu Narsih tinggal di desa kecil di pinggiran Lampung. Setiap pagi, dia ke kebun, cabut singkong dari tanah, lalu jual mentah ke pengepul. Per kilo, dia dapat sekitar Rp1.000. Nggak banyak, tapi itu yang selalu dilakukan semua orang di desanya. Sampai suatu hari, dia coba hal yang berbeda. Singkong yang biasa dijual mentah itu, dia bawa ke dapur. Dikupas, diiris tipis, digoreng, dikasih bumbu sederhana, terus dikemas pakai plastik ziplock. 1 kilo singkong mentah yang biasa dijual Rp1.000, kalau diolah jadi keripik bisa jadi 6-8 bungkus. Setiap bungkus dijual Rp8.000. Artinya, dari bahan baku yang sama, nilainya naik hampir 50 kali lipat. 50 kali lipat. Dari bahan yang persis sama.
Kebayang nggak? 1 kilo singkong mentah yang dijual seharga segelas air es di warung, kalau diolah, nilainya setara 1 karung beras 5 kilo. Dan Bu Narsih nggak pakai pabrik. Dapur rumahnya kecil, timbangan manual, wajan biasa. Tapi karena dia konsisten produksi 50 bungkus sehari dan masukin ke warung-warung sekitar, dalam 1 bulan omsetnya bisa nembus 12 juta rupiah. Keuntungan bersihnya sekitar 3 juta. Kedengarannya kecil, tapi 3 juta itu dihasilkan dari dapur rumah, tanpa sewa tempat, tanpa karyawan, tanpa modal ratusan juta. Dan itu baru skala awal. Banyak usaha keripik rumahan yang mulai dari situ. Begitu distribusinya melebar ke kecamatan sebelah, produksinya naik jadi 300 bungkus sehari. Di titik itu, omsetnya bisa tembus 72 juta per bulan. Keuntungan bersih di kisaran 18 juta. Intinya bukan di produknya. Nggak ada yang bilang keripik singkong itu produk revolusioner. Tapi logikanya sederhana. Menjual bahan mentah itu kayak jual kayu gelondongan. Tapi begitu kayu itu lu bentuk jadi meja, nilainya langsung lompat. Bahan dasarnya sama persis. Yang berubah cuma posisinya di rantai ekonomi. Dan ini berlaku buat hampir semua hasil pertanian di desa. Pisang jadi keripik, jahe jadi minuman kemasan, kacang tanah jadi kacang goreng bermerek. Polanya selalu sama. Geser 1 langkah ke atas di rantai pengolahan, dan nilainya berubah drastis. Tapi produksi cuma satu sisi. Ada sisi lain yang sering diremehkan, padahal punya ritme uang yang nggak pernah berhenti. Pak Darto punya 60 ekor ayam kampung di belakang rumahnya. Bukan peternakan besar, kandangnya kecil, cuma sekitar 4 kali 6 meter. Setiap pagi dia kumpulin telur, rata-rata 18-30 butir per hari. Harga telur ayam kampung di desanya sekitar 3.000 per butir. Artinya, setiap hari, dari kandang kecil di belakang rumah itu, Pak Darto dapat sekitar 54.000 sampai 90.000 rupiah. Kedengarannya kecil, tapi ini terjadi setiap hari, tanpa libur. Dalam sebulan, penghasilan kotornya dari telur aja bisa nembus 1.600.000 sampai 2.700.000 rupiah. Setelah dikurangi pakan dan perawatan, bersihnya sekitar 1 juta sampai 1.800.000. Lagi-lagi kedengarannya kecil, tapi coba lo lihat dari sudut yang berbeda. 1.800.000 bersih per bulan dari 60 ekor ayam. Kalau skalanya naik jadi 150 ekor, dan dia mulai jual juga ayam dewasanya secara berkala, penghasilan bersihnya bisa di kisaran 4 sampai 6 juta per bulan dari belakang rumah. Yang bikin peternakan kecil ini kuat bukan skalanya, tapi ritmenya. Setiap hari ada hasil, setiap minggu ada penjualan, setiap bulan ada arus kas yang nggak pernah putus. Selama orang masih makan, produk ini selalu dicari. Peternakan itu kayak mesin produksi uang yang jalan pelan tapi nggak pernah berhenti. Dan kebanyakan orang gagal di peternakan bukan karena bisnisnya jelek, tapi karena mereka langsung beli banyak ternak tanpa sistem, tanpa hitung-hitungan pakan, tanpa strategi pasar. Padahal kalau dikelola kayak bisnis yang disiplin, hasilnya stabil banget. Nah, 2 peluang pertama ini, pengolahan dan peternakan, keduanya ada di sisi produksi. Lu yang bikin, lu yang jual. Tapi ada satu posisi lain di rantai ekonomi desa yang justru nggak butuh lu nanem atau beternak sama sekali. Dan banyak orang nggak sadar kalau posisi ini sering lebih menguntungkan daripada posisi produksi itu sendiri. Rizal, 27 tahun. Nggak punya sawah, nggak punya kandang. Yang dia punya cuma 1 motor pickup kecil dan satu hal yang kebanyakan orang di desanya nggak punya, yaitu jadwal. Setiap Selasa dan Jumat, Rizal keluar rumah jam 5 pagi. Dia keliling ke 7 sampai 10 peternak ayam di 3 desa sekitar. Dia ambil telur, timbang, bayar tunai di tempat, lalu bawa semuanya ke pasar tradisional dan warung makan di kecamatan sebelah. Dia beli telur dari peternak sekitar 2.500 per butir. Dia jual ke pasar dan warung di kisaran 3.200 sampai 3.500. Margin kecil kan? Cuma 700 sampai 1.000 per butir. Tapi volumenya yang bikin beda. Dalam 1 hari keliling, Rizal bisa angkut 1.000 sampai 1.500 butir telur. Artinya, dalam 1 kali jalan, dia bisa dapat keuntungan kotor 700.000 sampai 1,5 juta rupiah. 2 kali seminggu, 8 kali sebulan. Keuntungan kotor Rizal bisa nembus 5,6 juta rupiah sampai 12 juta rupiah per bulan. Setelah dikurangi bensin dan perawatan motor, bersihnya di kisaran 4 sampai 10 juta rupiah. Dan dia gak punya 1 ekor ayam pun. Nah, ini yang sering bikin orang bingung.
Kok bisa orang yang nggak produksi apa-apa malah dapat lebih banyak dari yang produksi? Jawabannya bukan karena sistemnya nggak adil. Jawabannya karena ada sesuatu yang lebih langka dari bahan bakunya itu sendiri, yaitu jalur distribusi yang konsisten dan bisa dipercaya. Petani dan peternak di desa biasanya punya satu masalah besar. Mereka bisa produksi, tapi nggak punya akses langsung ke pembeli akhir. Mereka butuh seseorang yang datang rutin, bayar tepat waktu, dan bisa diandalkan. Posisi pengepul itu kayak pipa air bersih. Airnya udah ada di sumbernya, tapi tanpa pipa, air itu nggak sampai ke rumah-rumah. Dan orang yang bangun pipanya, dia yang dapat bayaran dari setiap tetes yang lewat. Banyak orang di desa yang akhirnya kaya bukan karena punya lahan paling luas, tapi karena mereka menguasai arus barang. Mereka tahu siapa yang punya produk, siapa yang butuh produk, dan mereka berdiri di tengah aliran itu. Ini adalah bentuk paling murni dari konsep yang kita bahas di awal. Mengambil posisi di aliran ekonomi yang sudah berjalan. Lu nggak perlu bikin aliran baru, lu cuma perlu berdiri di titik yang tepat. Tapi sampai di sini, ketiga peluang yang kita bahas masih berputar di produk desa. Ada sisi lain yang jarang dipikirkan orang. Gimana kalau bisnis lu bukan menjual hasil desa, tapi menjual kebutuhan yang dipakai untuk menghasilkan hasil desa itu? Ada toko kecil di pinggir jalan masuk desa. Nggak ada papan nama yang mencolok. Cat temboknya udah mulai pudar. Tapi setiap pagi, dari jam 6 sampai jam 9, selalu ada 3-5 motor yang parkir di depannya. Petani yang beli pupuk, peternak yang ambil pakan ayam, ibu-ibu yang nyari bibit sayur buat kebun belakang rumah. Yang menarik, itu bukan pelanggan baru setiap hari. Itu pelanggan yang sama, datang setiap minggu sepanjang tahun. Karena yang dijual di toko ini bukan keinginan, ini kebutuhan. Coba lu pikir logikanya. Kalau satu kecamatan punya 1.000 petani aktif, dan setiap petani rata-rata habis 300.000 sampai 800.000 per bulan untuk pupuk, bibit, pestisida, dan kebutuhan pertanian lainnya, berarti ada potensi transaksi 300 juta sampai 800 juta yang berputar setiap bulan di satu kecamatan itu aja. Sekarang bayangin lu punya satu toko yang nampung 10% aja dari perputaran itu. Artinya 30 juta sampai 80 juta lewat di toko lu setiap bulan. Dengan margin toko pertanian yang biasanya di kisaran 15 sampai 25%, keuntungan kotor lu bisa nembus 4,5 juta sampai 20 juta per bulan. Angka itu setara dengan gaji manajer menengah di Jakarta. Dari toko kecil yang catnya udah pudar di pinggir jalan desa. Menurut data Badan Pusat Statistik, sektor pertanian masih menyerap sekitar 41 juta tenaga kerja di Indonesia. Artinya, selama aktivitas bertani masih jalan, permintaan buat perlengkapan pertanian juga nggak akan berhenti. Orang mungkin bisa nunda beli gadget, tapi petani nggak bisa nunda beli pupuk waktu musim tanam datang. Dan itu yang bikin bisnis ini kuat. Bukan karena glamor, tapi karena dia duduk di atas kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Tapi ada satu perubahan besar yang terjadi beberapa tahun terakhir yang membuka peluang baru di desa. Sesuatu yang dulu nggak mungkin, sekarang jadi sangat mungkin. Dulu, produk desa mentok di pasar lokal. Madu hutan cuma dijual di warung pinggir jalan. Keripik rumahan cuma nyampe 2-3 desa tetangga. Sekarang, situasinya beda total. Marketplace udah nyampe kemana-mana. Ekspedisi ambil paket bahkan dari pelosok. Dan konsumen kota aktif nyari produk-produk asli daerah yang nggak bisa mereka dapat di supermarket. Menurut riset Google dan Tamasek, nilai ekonomi digital Indonesia udah hampir nembus 100 miliar dolar. Angka itu setara dengan membangun lebih dari 500 gedung pencakar langit 40 lantai di Jakarta. Dan angka itu terus tumbuh setiap tahun. Tapi masalahnya, nggak semua produsen desa ngerti cara mengemas, mengirim, dan mengelola pesanan online. Dan disitulah peluang kelima muncul. Bayangin satu meja di ruang tamu rumah biasa. Di atasnya ada tumpukan kecil produk desa yang udah dikemas rapi. Madu dari kebun tetangga, kopi dari petani di lereng bukit, keripik dari Bu Narsih. Semua siap kirim. Setiap minggu, dari meja sederhana itu, ada 30-50 paket yang berangkat ke kota lewat marketplace. Bukan pabrik, bukan gudang besar. Cuma meja di ruang tamu.
Kalau rata-rata nilai per paket Rp50.000, 300 paket sebulan berarti omset 15 juta. Dengan margin distribusi sekitar 20%, keuntungan bersihnya sekitar 3 juta per bulan. Kalau volume naik jadi 500 paket, keuntungannya bisa nembus 5 juta. Dan yang menarik, model bisnis kayak gini sering berkembang secara alami. Awalnya cuma bantu 2-3 produsen lokal kirim barang. Lama-lama jadi pusat distribusi produk desa ke seluruh pulau. Jadi kalau kita lihat lagi dari atas, ada 5 posisi berbeda di rantai ekonomi desa yang semuanya punya satu kesamaan. Semuanya berdiri di atas aktivitas ekonomi nyata yang terjadi setiap hari. Bukan tren internet yang bisa hilang bulan depan, tapi kebutuhan dasar manusia yang gak pernah berhenti. Tapi mengetahui 5 posisi ini belum cukup. Pertanyaannya sekarang, gimana cara masuk ke salah satunya kalau lu nggak punya modal besar atau jaringan luas? Cara paling realistis buat masuk ke salah satu dari 5 rantai tadi bukan langsung bangun usaha besar. Caranya justru masuk dulu ke aliran ekonomi yang udah jalan, pelan-pelan ambil satu posisi kecil, lalu konsisten di sana sampai posisi itu jadi milik lu. Kayak masuk ke pasar tradisional. Lu nggak harus langsung punya kios. Kadang cukup mulai dari lapak kecil di pinggir. Tapi karena lu yang paling konsisten dan paling bisa dipercaya, lama-lama orang-orang mulai nyari lu duluan. Yang pertama lu perlu lakuin itu bukan riset di internet, tapi jalan keliling desa lu sendiri. Perhatiin apa yang orang beli setiap minggu, apa yang selalu dibutuhin saat musim tertentu, apa yang sering susah didapat. Misalnya, lu perhatiin di desa lu banyak peternak ayam, tapi nggak ada satupun orang yang serius dan rutin ambil telurnya buat dijual keluar. Itu celahnya. Bukan karena lu menciptakan kebutuhan baru, tapi karena lu ngeliatin jalur yang udah ada, tapi belum ada yang isi. Yang kedua, mulai dari skala kecil tapi dengan ritme yang stabil. Banyak orang gagal bukan karena idenya salah, tapi karena mereka pengen langsung kelihatan besar. Di bisnis desa, yang jauh lebih penting itu bukan skala, tapi ritme. Kalau setiap hari ada transaksi kecil yang berulang, lama-lama arus kas lu bakal membentuk aliran yang stabil. Contoh paling gampang, kalau lu mulai jadi pengepul telur dengan skala 200 butir per hari dan margin Rp700 per butir. Hari pertama lu dapat Rp140.000, kedengarannya kecil, tapi itu terjadi setiap hari. Dalam sebulan, lu udah pegang Rp4.200.000 tanpa sewa tempat, tanpa gaji karyawan, tanpa pinjaman bank. Yang ketiga, bangun kepercayaan sebelum bangun skala. Di desa, kepercayaan itu lebih berharga dari iklan manapun. Kalau lu jadi pengepul yang selalu datang tepat waktu dan bayar dengan jelas, petani bakal lebih milih jual ke lu dibanding ke orang yang nawar lebih tinggi tapi datangnya nggak jelas. Bisnis desa sering berkembang bukan lewat promosi besar, tapi lewat reputasi yang nyebar dari mulut ke mulut. Satu orang percaya, dia cerita ke tetangganya cerita ke orang di desa sebelah, dan tiba-tiba lu udah punya jaringan supplier tanpa pernah pasang satu iklan pun. Jujur, ini bukan jalan yang cepat. Nggak ada yang bakal bilang lu langsung kaya dalam 3 bulan. Tapi ini jalan yang paling nyata. Sekarang coba lu bayangin 6 bulan dari sekarang. Lu udah kenal 7-10 peternak di 3 desa sekitar. Setiap Selasa dan Jumat, motor lu keluar pagi-pagi. Mereka udah hafal jadwal lu. Nggak perlu telepon dulu. Begitu motor lu kedengeran, telur udah siap di depan. Transfer kecil masuk ke rekening lu setiap minggu. Bukan gede, tapi ada. Dan terus ada. Atau mungkin lu pilih jalur yang lain. Meja di ruang tamu lu sekarang penuh produk desa yang siap kirim. Setiap Senin sama Kamis, kurir datang ambil paket. 30 paket seminggu, terus nambah pelan-pelan. Bandingin sama skenario lain. Duduk di kamar, scroll lowongan kerja di kota, ngirim lamaran yang nggak pernah dibales, sementara di depan rumah, rantai ekonomi yang sama terus berputar setiap hari, tanpa ada yang ambil posisi di sana. Kalau kita tarik benang merah dari semua yang kita bahas tadi, ada satu hal yang sering nggak disadari banyak orang. Yang paling cuan di desa itu bukan yang punya lahan paling luas atau kerja paling keras, tapi yang paling cepat menemukan di titik mana rantai ekonomi yang udah jalan itu bocor, lalu berani mengisi posisi di sana. Desa bukan tempat yang kekurangan peluang. Desa justru tempat di mana peluang besar masih ada,
karena belum banyak orang yang mikirin bisnisnya secara strategis. Jadi mulai sekarang, coba lihat lingkungan lu dengan cara yang beda. Perhatiin kebutuhan yang terus muncul. Perhatiin aktivitas ekonomi yang terjadi setiap hari. Lalu pikirkan satu peran kecil yang bisa lu ambil di dalam aliran itu. Karena ketika lu berhasil ambil satu posisi kecil yang konsisten di rantai ekonomi, lama-lama posisi itu bisa berubah jadi mesin penghasilan yang stabil. Bukan karena canggih, tapi karena nyata. Sekarang gue penasaran sama lu. Dari 5 peluang tadi, pengolahan hasil pertanian, peternakan kecil, pengepul distribusi, toko kebutuhan pertanian, atau logistik produk desa ke kota. Mana yang menurut lu paling realistis buat dimulai di tempat lu sekarang? Tulis di kolom komentar, karena diskusi kayak gini sering lahirin ide yang bahkan lebih gede dari yang kita bahas di video ini. Dan kalau video ini buka perspektif baru buat lu tentang cara melihat peluang di desa, share ke teman atau keluarga lu yang tinggal di sana. Siapa tahu dari desa justru lahir pengusaha-pengusaha baru yang beneran ngerakin ekonomi dari bawah.